Shalom adik-adik, salam jumpa lagi dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita hari ini. Sekolah Sahabat kita berjudul Seorang Raja, Petenung, dan Iblis. Nah, sebelum kita mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat kita, baiklah kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari Sabat. Kami dapat belajar lagi tentang kasih sayang Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus mengajari kami, agar kami mengerti dan beroleh kuasa untuk menghidupkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat kita tentang seorang raja, petenung, dan iblis. Dengan ayat hafalan terdapat di dalam Pengkhotbah 9 ayat 5 dan 6. Pengkhotbah 9 ayat 5 dan 6. Karena orang-orang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang mati yang tak tahu apa-apa. Dan untuk selama-lamanya tak ada bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nah, memang orang hidup tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan ini. Tapi orang yang sudah mati tidak tahu apa-apa. Pelajaran Sekolah Sabat kita tentang seorang raja yang terpilih. Pada awalnya, dia adalah seorang raja yang benar-benar rendah hati dan takut akan Tuhan. Namun, dalam berlalunya waktu, perubahan dalam hidupnya terjadi. Dia sedikit demi sedikit melupakan Tuhan. Dan raja ini akhirnya mempunyai kisah yang sangat tragis dan sangat menyedihkan. Adik-adik, kita awali dengan pada awalnya. Sejak setan di Taman Eden, dia sudah menipu manusia dengan mengatakan bahwa seseorang akan hidup selamanya. Padahal pada awal pemerintahannya, dia membunuh semua petenung-petenung. Sekarang dalam keadaan terdesak, sementara Allah tidak dapat menyatakan kehendaknya kepada Saul. Dia memutuskan untuk pergi mengunjungi seorang petenung di Endor. Dia adalah seorang perempuan. Malam itu 3 orang, Saul dan 2 orang ajudannya, menuju rumah itu dengan suatu pesan, tolonglah kami agar kami dapat berkomunikasi dengan Allah. Perempuan itu mengatakan, siapa yang saya harus panggil? Panggilkan saya Samuel, katanya. Bukankah kalian adalah orang-orang yang membunuh petenung-petenung? Aman. Jangan khawatir, kamu tidak akan dibunuh. Lalu apa yang terjadi? Dengan komat kamit, dengan menyalakan api, perempuan itu memanggil Samuel. Terkejut karena memang Samuel muncul. Bagaimana keadaan orang itu? Ya, dia sudah tua dan memakai jubah. Adik-adik, sebenarnya Samuel bukan yang sebenarnya. Setan menipu, setan yang muncul sambil berteriak dan sambil merasa ketakutan. Teruskan, apa pesannya? Dalam bentuk Samuel, dia berkata, mengapa kamu panggil aku? Lalu dia menyampaikan pekabaran, karena Allah telah menolak engkau
engkau akan mati bersama anakmu besok, serta semua bangsa itu akan binasa. Saul jatuh tersungkur, penuh dengan rasa tertekan dan lemah. Takut dia mati di tempat itu. Petenung itu mengatakan, makan, bangkitlah, makanlah. Dia menolak, tetapi pengikutnya juga menyarankan dia untuk makan, supaya ada tenaga untuk berjalan. Akhirnya dia makan juga. Dengan keadaan yang sulit dan susah seperti ini, dia sekarang mempersiapkan diri pulang karena pagi akan segera muncul. Bayangkan bagaimana dalam keadaan seperti itu dia dapat menguatkan bangsa Israel. Terjadi apa seperti yang dikatakan kepadanya malam itu. Saul mati dengan tragis. Mengapa? Dia tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Dia sendiri memutuskan hubungan dengan surga. Adik-adik, suatu ending yang menyedihkan. Baiklah kita memilih Tuhan dalam segala jalan hidup kita. Jangan sampai kita tertipu. Jadilah seorang pengikut Yesus, menyerahkan masalah kita kepadanya. Dalam nama Yesus kita akan menang. Marilah kita berdoa. Terima kasih Yesus untuk pelajaran pada saat ini. Biarlah kami boleh memilih Tuhan dalam hidup kami, menuntun kami hari demi hari untuk mengikut teladan Yesus. Biarlah pelajaran ini menolong kami untuk selalu mengingat hanya ada keselamatan dalam Yesus, ada kemenangan dalam Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini adik-adik, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita.